Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembelajaran matematika hari ini kita sudah masuk kepada pelajaran 8, yaitu tentang pengolahan data. Bertemu kembali dengan Ustadz Budi, anak Ustadz semua. Apa kabarnya anak Ustadz semua hari ini? Ustadz Budi doakan semoga anak Ustadz semuanya dalam keadaan sehat dan lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat mengikuti. Bismillah, ayo kita mulai. Kegiatan pemungutan suara merupakan salah satu contoh kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data. Dari kegiatan pemungutan suara akan diperoleh data dan informasi penting. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses pengolahan data yang meliputi pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram. Secara ringkas, ilmu yang mempelajari bagaimana proses pengumpulan data dan penyajian data dikenal dengan istilah statistika. Jadi anda semua, ilmu yang mempelajari bagaimana proses pengumpulan dan penyajian data dikenal dengan istilah statistika. Pengumpulan data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Ya. Fakta ini artinya kejadian sebenarnya. Pengumpulan data bisa dilakukan secara langsung, seperti contohnya data yang diperoleh dari responden melalui wawancara langsung, ya. Kemudian pengumpulan data secara tidak langsung, contohnya seperti melalui angket, ya, melalui selebaran kertas, ya, atau kuesioner, melalui pengamatan atau observasi,
kemudian mempelajari dokumen yang sudah ada sebelumnya, dan lain-lain sebagainya. Contoh, di kelas 4 Zubair terdapat 25 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 25 siswa tersebut sebagai berikut. Ya. Nah, ini beragam nilai dari 25 siswa kelas 4 Zubair. Ada 70, 60, ya, 75, 90, 65, 80, ya, ada yang dapat nilai 100. Nah, setelah data terkumpul, maka untuk memudahkan proses selanjutnya, data tersebut sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita sajikan datanya dalam bentuk tabel. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, buat tabel yang berisi nilai turus dan banyak siswa, ya. Jadi kita buat tabel yang berisi nilai turus dan banyaknya siswa. Jadi turus ini adalah perhitungan jumlah dengan menggunakan tanda garis lurus, ya, atau miring, ya, garis-garis seperti pagar, ya, nah, tegak lurus, ya. Nah, itu namanya turus, ya, perhitungan jumlah dengan menggunakan tanda garis atau miring. Kemudian isi kolom nilai secara berurutan atau kelipatan dari yang nilainya terendah hingga tertinggi. Isi kolom turus dengan cara menteli. Ya, menteli itu ya dilihat satu persatu, ya. Nilainya satu persatu, ya, diteliti, ya, diteli, dilihat satu persatu. Kemudian isi kolom banyaknya siswa dengan cara menjumlahkan turus pada setiap baris. Tuliskan judul tabel. Jadi setelah selesai semuanya kita tuliskan judul tabel yang kita buat. Nilai ujian matematika siswa kelas 4 Zubair, ya, ini, ya, ada 70, 60, 90, 85, 55, ya, ada yang dapat nilai 100. Kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel, ya. Ini nilainya, ya, bervariasi. Turusnya, ya. Kemudian kita lihat banyak siswanya. Yang dapat nilai 55 ada 1 orang, 60 1 orang, 65 ada 2 orang, ya, ada 2 siswa, ya. Nah, ini dan seterusnya. Jumlahnya 25. Judulnya tabel nilai hasil ujian matematika kelas 4 Zubair. Sekarang kita lanjutkan ke membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel.
Jadi tabel yang sudah kita buat ya seperti tadi, kita buat dalam deskripsi ya, kita baca dia. Data yang telah disajikan dalam bentuk tabel dapat kita baca dan tafsirkan. Contoh ya. Siswa yang memperoleh nilai 100 ada 2 orang. Ya, ini ada 2 orang ya. Siswa yang terendah, ya, siswa terendah yang diperoleh siswa adalah, yang nilai terendah ya, yang diperoleh siswa adalah 55. Nilai terendah. Siswa yang harus mengikuti program remedial ada 8 orang ya. Karena tidak mencapai KBM, ketuntasan belajar minimal. Ini dia. 1 tambah 2 tambah 4 ya, ada 8 orang ini. KBM-nya itu 75. Ya. Nah, itu cara membaca ya, dan menafsirkan tabel. Untuk menambah pengetahuan Ananda mengenai materi pembelajaran hari ini, silakan Ananda baca buku cetak matematika bab 8 halaman 121 sampai 124 atau buku-buku lain yang sesuai. Nah, ini latihan ya yang sudah Ustaz tugaskan kemarin. Bagi yang belum mengerjakannya, silakan dikerjakan dan lihat penjelasan yang sudah saya berikan pada video ini. Jangan lupa tuliskan nama ya pada setiap lembar jawabannya. Ini ya, buku cetak matematika latihan 1 halaman 125, nomor 1, 3, dan 5. Kemudian latihan 2 halaman 127 bagian B. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya Anda semua. Dan saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.